Shalom wanitanya Allah, jumpa lagi di ibadah online kita. Ini kali yang kedua ya. Bagaimana dengan ibadah online yang pertama tentang kategori wanita? Apakah Anda diberkati? Kalau Anda diberkati, Anda bisa komen ya di dalam di YouTube ini ketika Anda melihat tayangan ini juga. Juga jangan lupa saya ingatkan Anda bisa sharekan link YouTube ini kepada saudara Anda, kerabat juga atau teman yang juga wanita, karena setiap pengajaran yang disampaikan sebulan sekali itu akan membangun hidup para wanita yang ada. Setiap sesinya pasti memberkati dan menambah sesuatu dalam kehidupan para wanita. Karena itu jangan sampai ada yang ketinggalan, setiap sesinya juga, setiap impartasinya juga. Dan biar bukan cuma kita saja yang diberkati dan dibangun, tetapi teman-teman kita, saudara kita, kerabat kita yang wanita yang lain juga, kiranya mereka juga bisa dibangun. Karena itu jangan lupa untuk men-sharekan link YouTube PS Lanitan ini kepada kerabat Anda. Ayo siapkan hati yang terbaik, kita hari ini akan dengar impartasi juga, kita akan masuk dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Mari kita sama-sama bersuka cita dan memuji Tuhan. Katakan Tuhanlah kekuatan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Tuhan itu Allah yang baik buat setiap kita. Mari kita lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Kita mau menikmati momen-momen ini bersama dengan Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu.
ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hatimu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa, ku datang ya Bapa, dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hatimu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu, Tuhan. Ku datang ya Bapa, dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hatimu, oh Tuhan. Jadikan aku
seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Mari para wanitanya Allah, angkat tanganmu. Jadikan aku indah, amin Tuhan, yang kau pandang lihat seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Tuhan, ini kami, setiap wanita-wanitanya Tuhan, pribadi yang spesial di matamu. Tuhan, jadikan kami indah menurut pemandangan-Mu, seperti yang Tuhan mau. Karena kami tahu Tuhan, apa yang menjadi kerinduan-Mu, keinginan-Mu, itulah yang terbaik buat kami. Terjadilah Tuhan, tanpa ada satupun yang gagal. Semuanya apa yang menjadi kehendak Tuhan, biar sungguh-sungguh terjadi. Biar melalui ibadah Women ini ya Tuhan, biar sungguh-sungguh apa yang menjadi kerinduan Tuhan, itu tergenapi. Apa yang menjadi kehendak-Mu terjadi atas setiap para wanita. Terima kasih ya Tuhan, urapi hamba, urapi setiap kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin ya. Shalom, gimana kabarnya? Senang sekali bisa menyapa setiap Anda semua, wanita-wanitanya Tuhan, sesuai dengan janji saya ya. Saya masih punya 4 hutang kepada setiap Anda, karena kemarin di kategori wanita ya, yang pertama saya janji saya akan menjabarkan satu-satu apa sih yang jadi rahasia mereka, sehingga mereka bisa menjadi wanita yang demikian. Ada 4 kategori. Hari ini saya akan membahas tentang wanita yang bisa menggerakkan hati Tuhan, yaitu dari kisah seorang Maria, saudaranya Marta, ya juga Lazarus. Nah, kita akan sama-sama belajar. Dari peristiwa ini kita buka dulu ya latar belakangnya di dalam Yohanes 11 ayat 32 sampai ayat 35. Ini kisah di mana Tuhan Yesus itu membangkitkan Lazarus. Ingat ya, waktu itu Tuhan datang, lalu Marta datang duluan, ketemu Tuhan Yesus duluan. Setelah itu Marta memanggil saudaranya Maria, lalu firman Tuhan katakan, nah ini yang kita baca. Maria, ayat apa yang dilakukan oleh Maria di dalam Yohanes pasal yang ke-11 ayat 32 sampai 35. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, kiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan dia, maka masygulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Masygulah hatinya, hati Tuhan. Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Singkat cerita yang terjadi, Yesus membangkitkan Lazarus. Ketika dia berjumpa dengan Maria, berjumpa dengan Marta tidak terjadi apa-apa. Malah ada pembicaraan. Tuhan ngomong sesuatu, Maria jawab, Tuhan ngomong lagi gitu ya. Ada sebuah pembicaraan beberapa saut-sautan kira-kira kayak gitu ya. Beberapa kali Tuhan ngomong gitu ya. Tapi kepada Maria, ketika ketemu sama Maria, Maria tersungkur di depan Tuhan gitu ya. Lalu asal engkau ada di sini, pasti Lazarus tidak mati. Lalu firman Tuhan katakan, masygulah hati Yesus gitu. Dan lalu Yesus malah ikut menangis juga. Dan singkat cerita, Lazarus dibangkitkan. Saudara, coba lihat. Marta itu ya, banyak kata-kata. Marta itu ngomongnya banyak sama Tuhan, tapi tidak terjadi apa-apa. Maria tidak banyak ngomong, saudara. Tapi perkataannya itu menggerakkan Tuhan. Bahkan menggerakkan hati Tuhan. Mau enggak kira-kira jadi wanita kayak gitu? Wah, kalau saya mau
saudaraku, saya mau, tidak usah banyak kata-kata. Kata-katanya sedikit, tapi powerful. Kata-katanya sedikit, tapi kata-katanya itu pernah enggak ya dengar seseorang bicara, omongannya banyak, kata-katanya banyak, tapi tidak ada isinya. Tapi ketemu dengan seseorang, dia enggak banyak bicara, tetapi waktu ngomong sama orang itu dapat sesuatu. Waktu ngomong sama orang itu, kayaknya kata-katanya itu bijaksana, powerful. Nah saudara, demikian juga Maria ini. Maria itu enggak banyak bicara. Ketemu Yesus tersungkur ngomong, seandainya engkau ada di sini, Lazarus pasti enggak mati Tuhan. Cuman ngomong gitu, langsung hati Tuhan tergerak. Langsung Tuhan itu maskul hatinya. Lalu Tuhan itu menangis. Lalu Tuhan melakukan sesuatu dalam kehidupan Maria. Dengan apa? Apa yang dilakukan? Lazarus dibangkitkan. Tapi sementara Marta ngomongnya banyak. Ngomong ini dan ngomong itu sama Tuhan. Tapi tidak terjadi apa-apa gitu ya. Tidak terjadi apa-apa dalam kehidupannya. Saudara, mau enggak sama kayak Maria gini? Ngomongnya enggak banyak, tapi ada sesuatu yang terjadi. Saya mau, bagaimana dengan Anda? Kalau Anda mau, kita akan belajar apa yang jadi rahasianya Maria ini. Sehingga dia bisa menggerakkan Tuhan, menggerakkan hati Tuhan. Powerful ya saudara, makanya itu saya bilang, ada banyak orang itu bisa berdoa. Kata-katanya indah sama Tuhan, tapi belum tentu Tuhan bisa menggerakkan Tuhan. Ada banyak orang bisa berdoa sama Tuhan, tapi belum tentu doanya itu bisa menurunkan surga di dalam hidupnya. Jadi kayak Maria nih loh saudara, ngomongnya enggak banyak, tapi sekali ngomong, Tuhan bergerak, Tuhan bertindak. Luar biasa. Apa yang jadi rahasianya Maria? Rahasianya itu ada di Lukas. Kalau kita sama-sama baca, itu di Lukas pasal yang ke-10 ya. Lukas pasal 10 ayat 38 sampai ayat yang ke-42. Saya baca. Maria dan Marta, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Saudara, ini kisah kita sama-sama tahu ya kan. Tuhan itu berkunjung ke rumahnya Marta dan Maria. Nah, sebenarnya tidak ada yang salah dengan Marta karena dia adalah tuan rumah yang empunya rumah gitu ya. Dia merasa bahwa dia harus menjamu tamunya, yaitu Yesus dan para murid. Sehingga dia sibuk siapkan ini, siapkan itu, makanan mungkin, siapkan snack, siapkan minuman. Dia lakukan itu, dia itu untuk Tuhan gitu. Untuk menyambut Tuhan, untuk menyambut Yesus dan para muridnya di rumahnya. Tidak ada yang salah dengan itu kan. Ya, karena memang kita juga kalau kedatangan tamu juga kayak gitu. Tapi tidak dengan Maria. Maria itu yang dilakukan oleh Maria adalah duduk dekat kaki Tuhan dan terus dengar perkataannya. Gitu ya. Ada dua aktivitas yang sangat kontra gitu. Tapi yang satu, Marta gitu ya, sekalipun dia sibuk ini dan itu melayani Tuhan, kasih yang terbaik, tapi dia tidak bisa menggerakkan hatinya Tuhan. Tapi sementara yang Maria, dia itu duduk di kaki Tuhan, terus dengar perkataan Tuhan, tapi dia bisa menggerakkan hati Tuhan. Kalau dipikir secara manusia, secara dunia, loh ya bagusan Marta toh ya, gitu kan. Dia itu kasih yang terbaik buat Tuhannya. Dia itu melayani raja di atas segala raja. Kalau menurut pemandangan manusia, itu yang baik. Ini yang benar. Tapi kenapa ya Marta tidak bisa menggerakkan Tuhan sementara Maria kok bisa? Ternyata saudara, kita itu harus belajar ini. Apa yang baik menurut pemandangan manusia belum tentu baik menurut pemandangan Tuhan. Kita harus belajar itu. Nah kalau kita hari ini belajar mau menjadi wanita yang menggerakkan hati Tuhan,
Mari kita belajar bukan apa yang menurut manusia baik, tapi apa yang menurut pemandangan Tuhan itu baik, itu yang harus kita pelajari. Sepakat dengan saya, katakan amin. Itu yang harus kita pelajari. Karena kalau secara kasat mata kita lihat, wah ini Marta ini sudah bagus ini. Saya sendiri juga berpikir, wah ini luar biasa. Tapi tidak terjadi sesuatu ternyata di hatinya Tuhan. Tidak bisa membuat Tuhan itu goyang hatinya. Membuat hati Tuhan masyhur, bahkan menangis sama-sama dengan Maria dan orang-orang Yahudi yang lain. Luar biasa ya kalau bisa Tuhan menangis sama-sama kita. Ketika kita susah, kita keluar air mata, dia nangis sama kita gitu ya. Lalu ketika kita perlu sesuatu, dia bergerak gitu ya. Sesuai dengan kerinduan kita, wah luar biasa. Ayo kita sama-sama. Kita ternyata hari ini kita sama-sama belajar. Apa yang menurut pemandangan Tuhan itu? Bukan pemandangan manusia. Karena apa yang menurut pemandangan Tuhan itulah yang menggerakkan hati Tuhan. Karena kan tema kita hari ini, kita mau belajar menjadi wanita yang menggerakkan hati Tuhan. Yang pertama, poinnya apa? Jelas poinnya ini. Maria itu duduk dekat kaki Tuhan. Duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengar perkataannya. Sekarang saya tanya, tidak usah dijelaskan duduk dekat kaki Tuhan itu apa. Sekarang saya tanya dulu, para wanita yang lihat tayangan ini, jawab di hatimu, apakah engkau duduk dekat kaki Tuhan? Tidak. Saya tidak usah jabarkan itu artinya apa. Anda tahu, Anda juga sudah tahu. Duduk dekat kaki Tuhan. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda apakah Anda adalah wanita yang duduk dekat kaki Tuhan? Tidak sibuk sana sini gitu ya. Duduk dekat kaki Tuhan itu penting. Penting. Karena itu adalah poin pertama kalau Anda pengen jadi wanita yang menggerakkan hati Tuhan. Anda harus duduk dekat kakinya Tuhan. Itu saudara. Duduk dekat kakinya Tuhan itu. Wah, saya sering dengar itu. Sering dengar kalau tidak lakukan tidak terjadi apa-apa. Kalau Anda tahu bahwa duduk dekat kaki Tuhan ini sudah sangat gamblang Tuhan tulis. Maria duduk dekat kaki Tuhan, itu aja. Bagaimana dengan kita hari ini? Apakah Anda duduk dekat kaki Tuhan? Apakah Anda dengan setia terus ada di bawah kakinya? Kalau kita jadi wanita yang kayak gitu, kita bisa menggerakkan Tuhan. Duduk dekat kaki Tuhan itu tidak gampang loh ya. Kenapa? Karena kadang, waduh agendanya masih banyak. Belum ini, belum itu. Lakukan ini, lakukan itu. Sudah banyak lah gitu ya. Tapi ini kuncinya. Tidak bisa enggak. Duduk dekat kaki Tuhan. Terus dengar perkataannya. Terus dengar perkataannya. Firman-Nya. Terus dengar perkataannya bicara tentang apa? Tentang perkataannya ini loh. Terus didengar. Dan bukan cuma didengar loh saudara, tapi dilakukan. Orang kalau dengar perkataannya, terus, kata-kata terus itu poinnya. Kalau kita terus mendengar perkataannya, itu tiba-tiba sudah jadi rema dalam diri kita. Pernah enggak? Pernah enggak gini? Kita hari ini kan mungkin enggak tahu berapa usia Anda gitu ya. Hari ini berapa usia Anda? Terkadang kita melakukan sesuatu itu kenapa? Karena kita ingat dulu dari semenjak kecil, mama kita udah ajarin. Kalau makan, jangan kecapan. Ngomong sekali mama kita, enggak. Ngomong 2 kali, enggak. Berapa kali coba? Terus sampai anaknya itu kalau makan enggak kecapan. Berarti terus itu poin. Kata terus mendengarkan perkataannya itu poin. Kenapa? Karena dari terus mendengar perkataannya inilah Maria, hidupnya pun berpadanan dengan perkataan Tuhan. Saudara, kita harus jadi wanita kayak gitu. Duduk dekat kaki Tuhan, terus dengar perkataannya, sehingga apa? Hidup kita itu akan berpadanan dengan perkataan Tuhan ini secara otomatis. Otomatis kata anak saya ya, sampai ikut-ikut anak saya. Otomatis kita akan melakukan apa? Hidup seperti perkataannya. Coba, masa pernah kita ingat hari ini kita makan
tidak kecapan, itu karena apa? Sudah otomatis begitu. Karena kita terus dengar perkataan mama kita. Lalu apa lagi? Gitu ya. Apa lagi? Macam-macam ya. Karena terus mendengar itu, secara otomatis langsung perbuatannya itu loh. Sikapnya, hidupnya berpadanan dengan perkataannya, perkataan mama kita. Nah, bayangkan sekarang kalau kita terus mendengarkan perkataan Tuhan, kita akan hidup itu seperti perkataan Tuhan. Nah, kalau hidup kita ini berpadanan dengan perkataannya, itulah keintiman yang sesungguhnya. Itulah buah dari duduk dekat kaki Tuhan. Itu buah, itu seperti itu. Duduk dekat kaki Tuhan. Bagaimana dengan kita? Wanita, apakah engkau duduk dekat kaki Tuhan? Apakah engkau terus dengar perkataannya? Ataukah cuman Anda menyaring, dengarnya yang baik aja, yang menguatkan iman didengar, tapi yang berupa teguran dan itu berupa ketaatan di skip aja. Ingatnya, kamu akan menjadi kepala dan bukan ekor. Kamu akan terus naik dan bukan turun. Kamu akan menerima berkat dan bukan kutuk. Yang diingat itu, tapi Anda tidak ingat. Kalau engkau melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu, kata Tuhan, maka kamu akan terus naik bukan turun. Kamu akan menjadi kepala bukan ekor. Lupa bagian depannya. Kalau engkau melakukan seperti apa yang aku katakan, kata Tuhan. Saudara, ini poinnya. Duduk dekat kaki Tuhan, selalu punya waktu untuk bersekutu sama Tuhan. Apapun tanggung jawab yang Anda harus pegang, yang harus Anda lakukan, Anda punya waktu. Terus dengar perkataan, terus baca firman. Bukan seminggu sekali waktu dengar khotbah saja, tapi terus dengar perkataannya. Nanti lihat, tanpa disadari hidup Anda berpadanan dengan perkataan Tuhan. Dan itu yang menarik Tuhan. Itu yang menarik Tuhan. Keintiman sesungguhnya itu bukan hanya pada waktu kita duduk dekat kaki Tuhan di kamar doa kita. Bukan. Tapi pada waktu kita keluar di kantor kita, di pekerjaan kita, di pelayanan kita, di hidup rumah tangga kita, dengan anak-anak kita. Setiap perkataan Tuhan itu kita bisa lakukan dalam kehidupan kita. Itulah keintiman yang sesungguhnya. Dan itulah yang menarik Tuhan. Itu menarik hatinya Tuhan. Anda mau, saudara? Yang kedua, apa ya yang menjadi rahasianya Maria ini sehingga dia bisa menarik, menggerakkan hatinya Tuhan? Yang kedua dikatakan seperti ini di ayat yang ke-40. Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Tidak salah apa yang dilakukan oleh Marta, karena dia juga mau berusaha memberi yang terbaik buat Tuhannya, buat Allahnya. Tapi ternyata bukan itu yang Tuhan mau. Kok bisa tahu bukan itu yang Tuhan mau? Karena Tuhan jawab begini, ayat 41, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu, kata Tuhan. Yang kedua, saudara, belajar senangkan Tuhan dengan caranya, bukan dengan cara kita. Belajar menyenangkan Tuhan itu dengan caranya Tuhan. Menurut Marta, itulah caranya yang terbaik, tapi bukan menurut Tuhan. Menurut Tuhan, duduk dekat kakinya dan mendengar perkataannya. Itu yang Tuhan mau buat kita. Itu yang Tuhan mau. Senangkan Tuhan itu dengan caranya Tuhan, bukan dengan cara kita. Nah, makanya harus duduk dekat kaki Tuhan supaya Anda tahu apa yang menyenangkan Tuhan, apa yang enggak. Apa yang membuat Tuhan happy, mana yang enggak. Mana yang membuat Tuhan itu sukacita, mana yang enggak. Mana yang membuat Tuhan itu sedih, mana yang enggak. Makanya disuruh duduk dekat kaki Tuhan. Karena Tuhan mau kita tuh menyenangkan Tuhan dengan caranya, bukan dengan cara kita. Dan buat Tuhan, keintiman itu lebih perlu
daripada segala sesuatu yang kita perbuat. Mendengar jauh lebih baik kata Tuhan daripada mempersembahkan korban. Mempersembahkan korban, senangkan Tuhan dengan caranya, bukan dengan cara kita. Terkadang ya Tuhan bilang, ayo ampuni gitu ya. Ampuni, sekalipun loh, ini kan aku yang benar. Aku loh, bukan aku yang salah. Dia yang salah, kok aku yang suruh ampuni. Tapi kalau itu menyenangkan hati Tuhan dan itu yang Tuhan mau, lakukan saudara. Sekalipun Anda yang benar, ampuni. Mungkin Tuhan berkata minta maaf sama dia gitu. Loh, yang salah siapa? Kenapa aku harusnya minta maaf? Tapi kalau itu yang Tuhan mau dan itu menurut Tuhan itu menyenangkan hatinya, lakukanlah dengan caranya, bukan dengan cara kita. Katakan amin. Karena cuma dengan caranya saja itu bisa menggerakkan hatinya, bukan dengan cara kita. Yang ketiga, apa juga yang menjadi rahasia Maria? Saya sudah singgung di ibadah yang pertama, yaitu apa? Tahu prioritas di dalam hidupnya. Itu yang ketiga, ini paling penting. Tahu prioritas di dalam hidupnya. Mana yang lebih utama, mana yang terutama, lebih daripada yang utama. Mana yang Mana yang nomor 1, mana yang nomor 2, mana yang nomor 3, itu tahu. Harus tahu skala prioritas di dalam hidup kita ini. Skala prioritas kita sama-sama tahu, Tuhan nomor 1, 2 keluarga kita. Yang ketiga pekerjaan ataupun pelayanan. Kalau saya pelayanan, harus tahu. Kalau orang tahu skala prioritas dalam hidupnya, orang itu akan tepat sasaran. Kita mau jadi orang yang tepat sasaran kan? Menggerakkan hati Tuhan bukan yang lain gitu kan? Lihat Tuhan bilang, kamu tuh loh sibuk mengurusi banyak perkara kata Tuhan. Kamu tuh sibuk, khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Kita mau jadi orang yang tepat sasaran. Kita mau jadi orang yang langsung ke jantungnya Tuhan, ke hatinya Tuhan, menggerakkan Tuhan. Makanya itu harus tahu skala prioritas. Harus tahu prioritas mana yang lebih utama dari yang utama, mana yang lebih baik dari yang baik, mana yang lebih benar dari yang cuma sekedar benar. Maria ini tahu prioritas itu, sehingga mungkin Maria tuh mikir gini ya kan Tuhan itu kan belum tentu datang lagi ke rumahnya. Daripada repot-repot gitu ya, duduk aja, denger gitu ya, apa yang diomong. Karena perkataan Tuhan itu penting. Perkataan Tuhan itu penting daripada yang lain gitu. Maria itu tahu perkataan Tuhan ini lebih penting. Kehadiran Tuhan ini lebih penting daripada yang lain. Wah, jangan ketinggalan. Aku harus dengar apa yang dia katakan. Aku harus dengar apa yang dia omongkan karena perkataannya ini penting gitu. Maria tahu itu. Tahu prioritas. Mana yang lebih utama dari yang cuma sekedar utama. Marta ini dia kurang paham area itu. Hati-hati ya, kalau mau tepat pada sasaran tuh harus paham, jangan kurang paham. Marta ini tidak salah dengan Marta, tapi dia ini kurang paham bahwa yang tepat pada sasaran itu adalah taruh Yesus di tempat pertama dari segala sesuatunya. Meletakkan Yesus menjadi prioritas, Tuhan itu adalah prioritas. Itu yang utama. Lebih daripada yang lainnya. Bagaimana dengan Anda semua? Makanya Tuhan itu mention, engkau khawatir, menyusahkan diri dengan banyak perkara. Perempuan ini kadang ya bisa tidak fokus. Kenapa? Karena perempuan ini kan katanya kayak spaghetti gitu loh. Pikirannya itu katanya kayak spaghetti. Kalau pria tuh katanya kayak panci. Mohon maaf ya, kalau ada pria-pria yang nonton ini ya. Jangan juga Anda bilang, Pak, pikiranmu loh kayak panci, jangan bilang gitu ya, nanti saya dimarahin. Banyak pria-pria yang marah sama saya. Jangan bilang begitu. Ini katanya, ya cuma sekadar kiasan saja. Jadi kalau pria tuh ngomong sesuatu tuh ngomong itu dulu, lalu tutup dulu pancinya, buka yang lain, ngomong topik yang lain. Tapi kalau kita wanita, kalau sudah ngobrol, apalagi wanita ketemu wanita, ya dari A, B, tidak usah langsung A, B, itu kan urut ya. Dari A, Z, mau ke C gitu ya, bisa. Semuanya topik dalam satu pembicaraan itu bisa diomongkan semua. Nah itu,
Pikirannya itu kayak spaghetti gitu. Bisa kemana-mana gitu. Tapi Tuhan berkata, jangan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Harus tahu mana prioritas. Harus tahu mana yang lebih utama dari yang utama. Yang lebih penting dari yang cuman sekedar penting. Kalau wanita bisa tahu kayak gini, wow, wanita itu sungguh-sungguh tepat sasaran. Tidak bertele-tele kayak Marta. Maria itu loh ngomong sebentar, langsung masuk ke hatinya Tuhan. Kita mau jadi kayak gitu. Hidup tidak usah bertele-tele. Hidup tidak usah buang-buang waktu. Perkaranya banyak sampai, maaf ya saya bilang, sampai bulet sendiri. Sampai pusing sendiri. Pernah enggak ngalami kayak gitu? Tuhan berkata, kamu tuh khawatir, menyusahkan diri dengan banyak perkara. Kita harus tahu prioritas. Yang lebih penting mana daripada yang penting. Itu kerjakan dulu. Itu lakukan. Mana yang lebih utama dari utama. Itu yang dikerjakan dulu, diselesaikan dulu. Kalau kita bisa jadi wanita yang kayak gitu, saya rasa kita tidak akan buang-buang waktu dan kita tidak akan muter-muter terus. Tapi hidup kita hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun akan increase, naik terus. Seperti janji Tuhan. Engkau akan menjadi kepala bukan ekor. Engkau akan terus naik bukan turun. Oh, wanita peranannya besar sekali. Peranannya ini luar biasa gitu. Kalau kita ini tidak pusing dengan banyak perkara, tahu prioritas gitu ya. Di dalam hidup ini efektif. Kita akan jadi wanita yang efektif. Dan bukan cuma kita. Ingat ya, kalau kita efektif, sekitar kita juga akan berpengaruh. Kalau kita jadi wanita yang efektif, semuanya akan jadi efektif dalam hidup ini. Katakan amin. Harus tahu prioritas di dalam hidup ini. Ya, ayo sekarang wanita mulai di list mana yang lebih penting daripada yang penting. Gitu ya. Mana yang lebih utama daripada yang utama. Mana yang lebih prioritas daripada yang cuma sekedar prioritas. Lebih terutama, coba di list. Dan mulai dikerjakan itu terlebih dahulu. Dan kalau dalam hal ini Maria, dia memprioritaskan Tuhan lebih daripada segalanya. Dan itu yang menyukakan Tuhan. Yang keempat, yang terakhir, dikatakan seperti ini. Di ayat 42. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan pernah diambil daripadanya. Maria itu dikatakan memilih bagian yang terbaik yang tidak akan pernah diambil daripadanya. Yang keempat, lakukan sesuatu dalam hidup ini yang ujungnya itu adalah kekekalan. Wanita, lakukan sesuatu dalam hidup ini yang ujung hidupmu itu untuk kerajaan surga, untuk kekekalan. Dikatakan, dia itu firman Tuhan katakan demikian. Dia memilih bagian yang terbaik yang tidak akan pernah diambil daripadanya. Berarti itu sifatnya kekal. Jadi wanita, jangan buang waktu, jangan lakukan perkara sia-sia, jangan pikir yang sia-sia, jangan ngomong yang sia-sia. Pokoknya hidup ini ya, jadikan berarti. Sehingga ketika kita lakukan itu, kita punya komitmen ya hidup ini mengambil bagian yang terbaik. Sehingga apa katanya tadi firman Tuhan katakan, yang tidak akan pernah diambil daripadanya, ujungnya kekekalan. Maka saya percaya itu menggerakkan Tuhan, itu menarik hati Tuhan. Saya itu selalu berdoa begini sama Tuhan, Tuhan hidup ini kan cuma sekali ya kan, sudah tidak bisa diulang lagi. Umur kita loh nggak bisa diulang lagi, ulang lagi ya, jadi lebih muda lagi, tidak bisa. Penampilan mungkin bisa lebih muda, tapi kalau umur udah nggak bisa. Hidup cuma sekali. Kalau kita sudah jalani hari demi hari, sudah tidak bisa mundur lagi. Saya doa sama Tuhan, Tuhan hidup cuma sekali, aku mau berarti. Bukan untuk orang lain yang pertama, buat Tuhan. Kalau Tuhan punya rencana apa dalam kehidupan Lani, biar itu semua terjadi, tidak ada satupun yang gagal. Nggak ada satupun. Saudara ingat, quote-nya adalah, kalau Maria bisa menggerakkan hati Tuhan, kita juga bisa. Kalau Maria bisa membuat maskul hati Tuhan, kita juga bisa. Kalau Maria bisa membuat Yesus menangis sama-sama dia, gitu ya, maka kita juga bisa. Mari para wanita, jadilah seperti Maria. 4 poin ini yang sederhana. Ya, mulai sekarang jangan buang waktu. Ingat apa yang Anda lakukan, kerjakan.
pastikan itu ujungnya kekekalan. Karena kalau kau lakukan itu, engkau asetnya Tuhan. Engkau akan didengar. Ngomong apa aja sedikit sama Tuhan, didengar sama Tuhan. Ngomong Tuhan gitu ya, cuma ngomong Tuhan gitu. Langsung Tuhan itu hadir. Saya secara spesifik saya doakan itu. Ketika saya tahu kebenaran firman Tuhan ya, tentang Maria ini, Maria Marta ini, sudah lama Bapak Ibu Saudara ya, Bapak Ibu, Ibu-ibu, sudah lama, beberapa tahun, belasan tahun yang lalu, ketika saya tahu kebenaran ini, wah luar biasa Maria ya. Saya bilang sama Tuhan, aku mau jadi kayak Maria, bisa menggerakkan Tuhan. Cuma ngomong gini, Tuhan, cuma ngomong gitu. Langsung Tuhan hadir. Dan sungguh ya, saya mau sharing. Suatu ketika saya lupa itu kapan dan masalah apa yang saya hadapi. Tapi waktu itu saya datang masuk kamar doa saya. Saya berlutut. Saya cuma bilang gini, Tuhan, saya cuma bilang gitu. Yesus gitu, cuma ngomong gitu. Wah, hati saya hancur tuh seperti kepala itu dibelai begini. Saya merasa kepala saya seperti dibelai. Nggak usah ngomong apa-apa Tuhan itu. Habis saya tumpah. Saya bilang Tuhan, cuma bilang gitu. Tapi saya kerasa sekali. Selesai saya doa itu, terjadi sesuatu pasti. Pasti terjadi sesuatu padahal saya belum ngomong saya punya masalah apa. Saya belum ngomong saya pengen apa. Tapi saya waktu itu saya ingat sekali saya tersungkur di kamar doa saya. Saya bilang Tuhan, saya cuma bilang gitu. Tapi saya kerasa begitu saya ngomong Tuhan itu dia ada. Dan dia belai kepala saya itu begini. Saya nangis sejadi-jadinya. Saya nangis sejadi-jadinya. Oh ini loh saya ingat saya ngomong apa. Saya bilang gini. Belalah aku Tuhan, saya cuma bilang gitu. Tuhan belalah aku, saya cuma bilang gitu. Saya nangis terus sejadi-jadi, gak tahu berapa lama itu. Tapi Tuhan tuh belai, kerasa sekali, kerasa. Anda pernah enggak ya merasa bahwa Anda tutup mata lalu tiba-tiba ada orang datang gitu. Atau orang itu ada di depan Anda, kerasa bayangan atau kayak apa gitu. Pernah enggak ngalami kayak gitu? Kayak gitu. Saya gak bisa lihat Tuhan, saya buka mata ya enggak ada Tuhan. Tapi ketika itu saya tahu dia ada bersama saya. Dan bahkan dia enggak nangis, enggak kayak Maria gini sampai membuat Yesus nangis sama dia. Enggak, saya hari itu enggak buat Yesus nangis. Tapi yang saya tahu ketika itu kayak saya dibelai kepala saya. Tuh dia cuma bilang gini, anakku itu enggak ngomong ya saudara, ini cuma di dalam hati saya. Aku tahu, aku tahu, aku tahu, aku yang akan kerja. Semuanya, kayak gitu aja. Saya cuma bilang, belalah aku Tuhan. Saya cuma bilang, belalah aku. Saudara sungguh, tidak berapa lama setelah itu. 1 bulan, 2 bulan, saya lupa lebih tepatnya apa. Tapi Tuhan bela, Tuhan lakukan sesuatu. Saudara, saya ngomong kayak gini. Saya tidak sedang ngomong saya seperti Maria yang bisa menggerakkan hati Tuhan. Saya tidak ada apa-apanya sama Maria ini. Sekecil ini pun saya tidak ada. Tapi saya cuma tahu satu hal, itu pengalaman saya dengan Tuhan. Kalau Maria bisa menggerakkan hati Tuhan, maka kita pun juga bisa. Ayo kita sama-sama komitmen. Minta sama Tuhan, aku mau jadi wanita yang bisa menggerakkan hati Tuhan. Katakan amin. Mari kita hampiri Tuhan. Ora mana maya syara mara-mara. Dalam hatiku lebih dalam mengasihimu, kerinduan dalam hidupku, mengerti isi hatimu, Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda mau menjadi wanita
yang bisa menggerakkan hati Tuhan. Angkat tanganmu saudara, angkat tanganmu para wanitanya Tuhan, saya akan berdoa. Tuhan, hamba juga mengangkat tangan. Tuhan, kalau Maria bisa menggerakkan hati Tuhan, hamba juga mau. Setiap para wanita yang mengangkat tangan ini ya Tuhan, urapi setiap mereka. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh, wanita itu luar biasa, punya potensi yang besar. Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus. Buka setiap mata hati. Buka Tuhan. Setiap, oh Tuhan, hari ini hamba berdoa. Setiap anak-anak Tuhan ini, buat mereka melihat Engkau. Hari ini hamba berdoa, hamba minta pengalaman supranatural terjadi. Entah itu keluar air mata, entah itu merasa ada sesuatu yang panas di hatinya, di hidupnya. Ada sesuatu yang panas mungkin, ada sesuatu yang membelai, ada seseorang yang membelai kepalanya. Oh, hamba minta ada sesuatu supranatural, manifestasi supranatural yang sungguh-sungguh nyata. Atas setiap wanita-wanita yang mengangkat tangan ini Tuhan, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Aku berdoa biar mereka menjadi wanita yang bisa menggerakkan hati Tuhan. Oh, kalau Tuhan bergerak, kalau Tuhan bertindak, apa yang tidak bisa terjadi? Segala sesuatunya bisa terjadi. Apa yang tidak bisa dilakukan? Tidak ada, segala sesuatunya bisa dilakukan. Oh, jadi wanita yang luar biasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Jamah, orang namanya syarala bararaba. Biar mereka suka dekat kaki Tuhan. Terus dengar perkataannya, tidak jemu-jemu. Tidak memilih-milih perkataan Tuhan, tapi terus mendengarkan perkataannya bukan seminggu sekali, tetapi setiap hari. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tahu skala prioritas, tidak pusing sendiri, bahkan dengan pikirannya, tidak pusing sendiri dengan apa yang harus dilakukan dan dikerjakannya. Dia menjadi wanita yang bijaksana sehingga tahu prioritas mana yang lebih penting, lebih utama daripada yang lain. Hari ini aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Dan biar para wanita ini juga sadar betul segala sesuatu yang diperbuat, dikatakan. Itu biar menghasilkan kekekalan dalam kehidupannya. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Terima urapan Tuhan ini. Terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan Yesus. Oh Ramaya Syarala Balala. Hatiku lebih dalam mengasihimu, kerinduan dalam hidupku, mengerti isi hatimu, kerinduan dalam hatiku lebih dalam mengasihimu, kerinduan dalam hidupku, menyenangkanmu Yesus. Angkat tanganmu, terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, Roh Kudus menyertaimu. Engkau adalah pribadi yang sungguh-sungguh berharga di mata Tuhan. Hamba berdoa ya Tuhan, biar Tuhan menjadikan setiap mereka menjadi wanita seperti Maria yang menggerakkan hati Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kebenaran ini tertanam dalam hati kami, bukan hanya untuk hari ini, tapi sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Pernahkah Anda mendengar seorang yang berdosa dan hidupnya terlalu kotor, tapi bisa dipakai oleh Tuhan? Temukan jawabannya di Worship Night yang kedua dengan judul Transforming Life, tanggal 28 Mei 2021, premier jam 7 malam, waktu Indonesia bagian Barat di YouTube GMS Jatim Bali Nusa. Saya tunggu kehadiran Anda dan Tuhan Yesus memberkati.